Karel Frederik Holle adalah seorang Belanda yang dalam banyak hal justru lebih Sunda daripada orang Sunda itu sendiri. Di tengah era kolonial Hindia Belanda, ketika bahasa dan budaya lokal sering diabaikan, Holle justru memilih mempelajari, mencatat, dan mempublikasikan bahasa, naskah, dan sejarah Sunda. Ia adalah pengamat budaya dan juga salah satu tokoh yang meletakkan dasar literasi dan penelitian terhadap warisan budaya Sunda. Karel Frederik Holle lahir di Amsterdam pada 9 Oktober 1829. Ia datang ke Hindia Belanda bersama keluarganya pada tahun 1845, setelah ayahnya bersama pamannya mencari peluang balu di tanah jajahan Belanda. Awalnya Holle bekerja sebagai juru tulis pemerintah, namun kemudian berhenti untuk mengelola perkebunan teh di Cikajang, Garut. Dalam keseharian hidupnya, ia tidak hanya mengurusi perkebunan, tetapi juga menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap masyarakat lokal, khususnya bahasa dan budaya Sunda. Holle dikenal karena kemampuan bahasa Sundanya yang luar biasa. Ia berbicara dan menulis dalam bahasa Sunda, bahkan mendapatkan julukan di kalangan Belanda karena kefasihannya. Kecintaannya tidak berhenti pada ujaran sehari-hari. Holle mengumpulkan ratusan naskah Sunda yang mencakup berbagai genre sastra klasik, yang kemudian disimpan di Museum Nasional Jakarta dan Universitas Leiden. Ia juga menulis artikel ilmiah yang memperkenalkan naskah Sunda kuno kepada dunia akademik Eropa. Hal itu merupakan langkah penting yang membuka mata banyak peneliti barat terhadap kekayaan budaya Sunda. K.F. Holle juga tertarik terhadap prasasti-prasasti kuno di wilayah Sunda. Ia berhasil melakukan transkripsi dan meneliti prasasti seperti prasasti batu tulis di Buitenzorg, sekarang Bogor, yang kemudian ia tulis dalam laporan berjudul The Batu Tulis de Buitenzorg pada tahun 1869. Dan prasasti lain seperti prasasti Geger Hanjuang di Tasikmalaya. Pandangan Holle tentang isi prasasti ini kemudian memengaruhi penafsiran sejarah awal Sunda, termasuk pendapat bahwa Sri Baduga adalah pendiri Pakuan yang kemudian dipakai sebagai salah satu interpretasi sejarah lokal. Holle bukan semata pengumpul naskah. Ia secara aktif mendorong penulisan dan penerbitan buku-buku berbahasa Sunda. Buku-buku ini mencakup ajaran pertanian, dongeng, dan bahan bacaan untuk sekolah, yang kemudian menjadi fondasi awal literasi Sunda modern hingga kini. Ia juga bekerja sama dengan tokoh lokal, contohnya Muhammad Musa, untuk menerbitkan karya bersama dan membantu menulis bahan ajar. Pendekatan ini memicu munculnya generasi penulis Sunda sendiri yang kemudian ikut memperkaya literatur daerah. Holle menyadari bahwa pendidikan yang efektif harus dimulai dari bahasa ibu. Atas gagasannya, pada tahun 1861, pemerintah kolonial memberikan dana kepada Holle untuk memproduksi buku-buku bacaan dan materi ajar berbahasa Sunda, yang kemudian hari makin populer di sekolah-sekolah pribumi. Upaya ini membantu menggantikan dominasi buku berbahasa Melayu di sekolah-sekolah di Priangan, serta memperkuat identitas linguistik masyarakat Sunda. Dulu bahasa Sunda dianggap sebagai bagian bahasa Jawa atau dialek bahasa Jawa. Orang Belanda menganggap bahasa Sunda sebagai bahasa orang Bergjapan atau bahasa orang Jawa pegunungan. Holle wafat pada 3 Mei 1896 di Batavia. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah kolonial kemudian mendirikan patung dan menamai jalan di Garut dengan namanya. Warisan terbesar Holle bukanlah patung atau nama jalan, tetapi warisan literasi, penelitian, dan dokumentasi budaya Sunda. Karel Frederik Holle menunjukkan bahwa pemahaman budaya tidak selalu lahir dari keturunan langsung, tetapi dari ketulusan hati dalam mempelajari, mencatat, dan menghargai bahasa serta naskah warisan lokal.